Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim. Tapi kata Mbah Hashim jangan katanya. Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Ulil Albab Arwani, wonten para habaib utamanipun Habib Zainal Abidin Al-Kaf, para umarok yang saya hormati, ada PLT Bupati Bapak Haji Hartopo, ada Bapak Kapolres Dandim dan yang mewakilinya semua yang saya hormati. Meneruskan ngaji di Madinatul Ilmi di Habib Bidin, ini ngaji hiwalah, ini diligerkan. Harusnya ngajinya di Habib Bidin tapi diliger ke Sekda. Saya mau saja supaya kelihatan rukun antara Habib dan Umarok. Karena kata Habib Bidin nggak apa-apa Gus gitu. Ya memang rukun gitu. Jadi ini nggak pencitraan ya. Bukan pencitraan tapi memang rukun gitu. Seperti yang dikatakan Kiai Haji Ulil Albab tadi, atau yang biasa kita sapa Gus Bab, bahwa jihad itu dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Kalau masdar mujarrodnya jahida dan baca jahada jadu jahdan wa jihadan, itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang, karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya. Disebut kalau dalam fikih muqtadul hal. Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim. Tapi kata Mbah Hashim jangan katanya. Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas Buntet. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang bersejarah karena jenderal dari Belanda ya, dari Inggris ya. Itu sampai meninggal. Jadi siapa Malabia ya? Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Bahkan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiailah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang megang otoritas publik. Ketika seorang Mbah Hashim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu musta'marin atau al-isti'mar. Isti'mar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh. Tapi nak sampean ngrasani teman-teman ya kualat itu babai jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja wis sak penggawean kira-kira gitu. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok goblok banget. Wong ngundang penjajah kok napa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya di antara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatona ada unsur kecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas.
Makanya saya berkali-kali kalau ngaji, harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, ini pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan, kalau Anda suami yang miskin, nggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena nggak punya uang atau kerja tidak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami nggak becus itu pasti dimarahin gitu. Nah, ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar gitu. Jadi pas istri marah, wah alhamdulillah ternyata teori saya ini benar gitu. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian, tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia negara yang terbelakang. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awwalu hadzal din itu al ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu doro atau tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Lah kiai-kiai sudah berontak dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya meninabubukan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hashim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya mustakmarin tadi. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nopo jihad. Jadi ini mukaddimah sebagai pembenaran, sebagai setuju saya sama Kiai Haji Ulil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Itu dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu.